Saudara yang saya kasihi, hari ini adalah hari yang begitu istimewa. Sebab kita ada peluang, masih ada nafas dalam hati, dalam hari ini. Inilah Tuhan yang memberi kurniaan kepada kita. Kita ada peluang untuk meraih Tuhan, itu semua kerana kurnia. Banyak masa kita melupai bahawa kita masih ada peluang untuk meraih Tuhan adalah kurnia. Adapun kurnia, adapun rahmat Tuhan, bukan sebab kita yang begitu pandai, mahal, ataupun kita ada apa kelebihan, tetapi semuanya kerana Tuhan. Yang kita cakap dalam bahasa Inggeris, solely gratia, we to until. Hanya kerana rahmat Tuhan yang membawa kita sesama kasih. Sebagai seorang Kristian, kita akan memuji Tuhan. Apabila kita dalam masa yang begitu lancar, kita puji Tuhan. Seperti pelayanan kita, mungkin kita hendak menjemput semua orang ke sini, tetapi hari ini tidak ada satu orang yang lain datang, tetapi kita masih memuji Tuhan. Itulah istimewa dalam kepercayaan kita. Dalam bayang kepercayaan, kita hanya memuji Tuhan semasa kita lancar, semasa kita baik. Kalau kita tidak lancar, kenapa kita sudah lancar tetapi itu tidak jadi? Oh, kehidupan kita sudah hilang maksudnya. Tetapi sebagai seorang Kristian yang tuli, sebagai seorang murid Yesus Kristus yang tuli, kita masih boleh memuji Tuhan walaupun tiada apa yang baik atau apa yang lancar, kita masih boleh memuji Tuhan sebab kurnia Tuhan ataupun kasih Tuhan tidak akan menjauhi kita. Itulah pentingnya kita tahu dalam kepercayaan kita. Amin. Amin. Amin apa? Amin. Sebab walaupun kita mungkin tidak lancar, tetapi Tuhan masih kasih kita. Betul? Betul, ha? Hari ini kita akan menerusi dalam kali yang ketiga. Kita menfirman dari surat kepada orang Ibrani. Surat kepada orang Ibrani itu sangat penting kepada kita. Khasnya apabila kita mentumpukan perhatian terhadap Yesus Kristus, juru selamat kita, satu-satu juru selamat. Kita perlu tanya satu soalan yang begitu penting. Apakah istimewa Yesus Kristus? Mengapa kita hendak kuat kuasa ataupun susah payah datang ke satu tempat yang begitu terpencil? Mengapa kita hendak pergi satu tempat yang begitu terpencil untuk melayani Tuhan? Kita puji Tuhan sebab Yesus Kristus ada keistimewaannya. Dalam kali yang kali pertama dan kali kedua, kita memberitahu kita dalam firman Tuhan. Kali pertama kita kata Yesus Kristus adalah jawapan utama dalam kehidupan kita. Sebab pada perjanjian lama itu banyak nabi-nabi sudah diutus oleh Tuhan untuk memberitahu sesuatu pengetahuan terhadap Tuhan. Itu pada masa yang awal. Tetapi pada masa yang zaman akhir, Tuhan mengutus seorang, yaitu anak Tuhan Yesus Kristus dalam dunia ini dalam satu kali dan memberi kita jawapan yang utama. Saat hati saya berasa begitu aman sebab Yesus Kristus jawapan utama saya. Sebab Yesus Kristus jawapan utama saya ada arah pergi ke tempat yang tentu. Saya tidak akan seperti domba yang sesat, tidak tahu apa arah. Sebab Yesus Kristus satu-satu juru selamat dan satu-satu arah kepada saya. Pada masa yang saya fikir sesat dalam jalan, apabila saya berasa saya ada banyak soalan tidak dapat diselesaikan, apabila saya berasa banyak kesusahan yang saya hadapi,
Tetapi puji kepada Tuhan, sebab di dalam surat kepada orang Ibrani pada pasal 1 ayat 1 dan 2, dia memberitahu kepada semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus, memberitahu mereka sudah pada zaman akhir Tuhan sudah mengutus satu-satunya, yaitu anaknya Yesus Kristus datang ke dunia ini satu kali memberitahu kita jawaban terhadapnya. Yesus Kristus sudah memberitahu kita, tidak ada orang yang jumpa Bapa Tuhan Allah, hanya Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus sudah menggambarkan kepada Tuhan Bapa Allah. Apabila kita melihat Yesus Kristus, kita menjumpa Tuhan Bapa Allah. Maksudnya, Yesus Kristus adalah jawaban, adalah pengetahuan terhadap Tuhan yang utama. Ada dua perkara yang begitu penting dalam kepercayaan kita. Yang pertama ialah Alkitab. Alkitab ini sudah diberitahu Tuhan sudah menyentuh hati orang untuk menulis terhadap akan ayat yang Tuhan ingin kita orang manusia ketahui. Yang kedua, Tuhan sudah mengutus Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk memberitahu jawaban terhadap di mana kita datang, di dalam dunia ini apa yang perlu kita buat, dan di mana akan kita pergi. Sebagai seorang Kristen, kita berasa begitu tenang, yang begitu aman dalam hati kita, sebab kita sudah ada jawaban yang utama. Di dalam dunia ini banyak orang tidak tahu utama, tidak tahu jawaban yang utama. Saya pernah menjumpa seorang, dia kata dia itu salesman, yang memberitahu saya banyak perkara kita tidak dapat tentukan. Kita hanya agak-agak saja apa yang betul. Tetapi saya jawabkan kepada dia, tidak, sebagai seorang Kristian kita memang tentu tahu apakah jawaban yang kita perlu buat. Tuhan sudah memberi jawaban yang mutamak dalam Alkitab dan juga dalam Yesus Kristus. Di dalam seumur jiwa Yesus Kristus, itulah memberi jawaban kepada kita. Yesus Kristus sudah datang ke dunia ini, sudah mati untuk kita disalib, sudah dibangkitkan pada hari yang ketiga, dan juga dia sudah pergi kepada Tuhan Bapa Allah, dan dia akan datang lagi untuk membawa kita sesamanya. Dalam kali yang kedua, saya sudah memberitahu tentang pasal 1 ayat kedua, yaitu Yesus Kristus adalah pencipta alam semesta. Dan juga Yesus Kristus adalah seorang pencipta, dan bukan hanya pencipta, tetapi juga penjaga kepada semua dunia ini. Dan hari ini saya akan memberitahu kita tahu, yaitu Yesus Kristus, dia adalah seorang yang berhak memiliki segala sesuatu pada akhirnya. Kamu tahu anak raja, kalau anak raja satu hari dia akan bertitah sebagai raja. Anak raja yaitu putra, satu hari dia akan menjadi seorang raja. Yaitu kalau seorang raja dia sebelum menjadi seorang raja, dia menjadi putra, maksudnya pada satu hari dia akan menjadi raja. Apabila dia menjadi raja, dia akan ada tata dia ada pemerintahan dia ada kekayaan dia ada kuasa dia. Maksudnya seorang putra satu hari dia akan menjadi raja. Maksudnya dia akan memiliki semua dalam kerajaan dia, semua dalam pemerintahan dia. Di sini kita sudah diberitahu Yesus Kristus telah diberi hak untuk memiliki semua dalam dunia ini. Yesus Kristus sudah menjadi seorang yang pakar pemilik kepada semua barang. Mengapa Yesus Kristus akan menjadi pakar pemilik kepada sesemua? Seperti seorang anak putra yang akan memiliki semua apabila menjadi raja. Sebab Yesus Kristus, dia telah mati untuk kita disalib, dan dia telah diberi hak untuk memiliki semua. Apakah hubungan ini terhadap semua orang di sini? Siapa kamu? Siapa saya? Saya seorang anak kepada Tuhan, sebab saya ada iman terhadap Yesus Kristus. Apabila kita ketahui Yesus Kristus akan memiliki semua, kita sudah menjadi begitu aman dalam hidup kita. Maksudnya, yang pertama, terhadap pengetahuan ini, kita akan menjadi seorang yang tidak akan rendah hati. Sebab kita tahu siapa yang kita percaya, Yesus Kristus.
Apabila kita sampai ke sesuatu tempat yang mereka tidak mau percaya Yesus Kristus, ada mereka belum percaya Yesus Kristus, kita masuk di tempat itu. Seperti banyak fisiologi, missionary, dia datang ke satu tempat yang banyak orang tidak percaya kepada mereka, ada tidak percaya kepada Yesus Kristus. Mereka masih pergi. Mengapa? Pada satu sudut, dia tahu satu juru selamat ialah Yesus Kristus. Pada satu sudut yang lain, dia tahu Tuhan Yesus Kristus akan memiliki semua. Jadi kita tidak perlu rendah hati, sebab kita tahu Yesus Kristus adalah Tuhan yang akan memiliki semua di bumi ini. Ada seorang Patrick ataupun seorang macam saya pastor, satu hari dia bercakap sesama dengan seorang putra. Mengapa dia cakap dengan seorang putra? Sebab putra itu akan memiliki, satu hari dia akan memiliki takhta apa-apa dia. Dia akan menjadi raja. Jadi pastor cakap kepada ini putra, dia kata, kalau satu hari kamu menjadi raja, tolong jaga saya. Saya sekarang pastor, nanti kamu menjadi raja, boleh tolong jaga saya kan? Tetapi kamu tahu apa yang putra kata? Putra kata, kamu sudah menjadi hamba Tuhan yang begitu tingginya tempat itu. Mengapa kamu perlu saya jaga? Kamu sudah ada kedudukan yang paling tinggi. Betul. Sebagai hamba Tuhan Allah, kita mempunyai satu tempat yang begitu mulia. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita adalah seorang yang akan berhak untuk memiliki semua. Jadi hati kita menjadi begitu tenang, begitu aman dan begitu kaya. Sebab kita tahu Yesus Kristus juru selamat kita, dia akan memiliki semua. Seperti di Sungai Liman sini, banyak orang masih belum ketahui Yesus Kristus, tetapi tidak akan kita berasa rendah hati. Tetapi maksud kita boleh bangga dan boleh memuji Tuhan dan boleh berfirman, boleh membawa mereka kepada Yesus Kristus. Memang kita harus sabar dan sabar. Betul? Mungkin tidak akan begitu cepat hasilnya. Tetapi sebagai hamba Yesus Kristus, kita akan belajar sabar. Akan belajar. Sebab Tuhan ada masa. Seperti Yesus Kristus di sini diberitahu dia berhak untuk memiliki segalanya, tetapi ada masa. Yesus Kristus sebelum dia dihantar di langit lagi, dia dihantar, dia balik kepada Tuhan Bapa. Dia sudah memberitahu kita di Matius pada ayat ke pasal 28 dan ayat ke-18. Yesus berhampiran mereka lalu berkata, aku telah diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Pergilah kepada semua bangsa di seluruh dunia dan jadikanlah mereka pengikutnya aku. Baptislah mereka dengan menyebut nama Bapa, Anak dan Roh Allah. Ajarlah mereka mentaati segala yang sudah aku perintahkan. Ingatkanlah, aku akan sentiasa menyertai kamu sehingga akhir zaman. Di sini sudah diberitahu Yesus Kristus sudah berkata, semua kuasa di langit dan di bumi sudah dikasih kepada Yesus Kristus. Jadi biarlah kita pergi. Jadi apabila kita sampai ke apa-apa tempat termasuk Sungai Liman, kita tahu Yesus Kristus sudah ada kuasa di langit dan di bumi, maka kita juga ada kuasa. Kita ada kuasa untuk memberitahu mereka tentang Yesus Kristus sudah bangkit dari mati, dan bagi mereka yang percayanya, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Yang kedua, saya ingin ingatkan semua orang, apabila kita ketahui tentang berhak, Yesus Kristus sudah berhak untuk memiliki semua di bumi ini. Bukan hanya kita akan ada satu image sendiri yang begitu mulia. Jadi yang kedua saya ingin mengingatkan ialah, kalau kita mengalami apa-apa sesuatu yang tidak baik, seperti mungkin orang kita ataupun bumi ataupun orang yang kita beri kasih sayang, dia mungkin mengalami sesuatu yang begitu susah. Kita tahu siapa yang masih ada kuasa. Ada seorang, dia punya suami sudah ada satu yakin
satu sakit yang begitu susah. Hati dia memang tidak dapat tenteram, dari dia tidak dapat tidur dengan baik. Tetapi dia pada masa yang akhir, dia percaya Yesus Kristus. Pada mulanya dia tidak dapat tidur, tetapi pada masa dia percaya kepada Yesus Kristus, dia dapat tidur. Sebab Yesus Kristus, dia ada kuasa di bumi dan di langit. Dan dia juga akan berhak untuk memiliki semua di bumi ini. Maka Yesus Kristus, sebagai murid Yesus Kristus, sebagai pengikut Yesus Kristus, kita boleh mentumbuhkan perhatian kepada Yesus Kristus dan meminta Yesus Kristus untuk membolehkan kita ada keamanan dalam hati. Walaupun kesusahan di sekeliling kita, mungkin ada kesusahan yang berlaku tanpa anggaran, seperti NH 370, betul? Dia sudah hilang, tetapi kita tahu Tuhan dia memiliki semua. Tuhan masih dalam kuasa. Mungkin kita tidak tahu mengapa Tuhan masih kuasa, tetapi semua banyak barang yang berlaku, semua banyak perkara sudah, insiden sudah berlaku. Memang banyak yang susah, banyak yang memang ada ancaman terhadap harta dan juga nyawa. Tetapi kita masih percaya kepada satu perkara, yaitu kasih Tuhan tidak akan tinggalkan kita walaupun bagaimanapun. Jadi kita puji kepada Tuhan dan syukur kepada Tuhan. Jemaat di sini sudah percaya Yesus Kristus pada masa yang agak lama, sudah ada iman terhadap Yesus Kristus, ada hati untuk melayani Tuhan. Jadi kalau kehidupan kita menghadapi kesusahan, mungkin orang yang kita kasih tidak akan sesama kita, mungkin dia mengalami ancaman, tetapi kita masih perlu tahu Tuhan Yesus Kristus berhak memiliki sekarang. Mungkin ada perkara yang tidak dapat kita rasai pada masa ini. Pada datang satu hari, apabila Yesus Kristus balik kepada kita, dia akan menjadi raja kepada dalam bumi dan langit yang baru. Seperti yang kita lihat dalam buku yang terakhir dalam Alkitab Wahyu, dia kata apabila Yesus Kristus datang, semua nangis akan dibawa keluar. Dia kata, aku mendengar suara tentang berseru dan kata, sekarang Allah tinggal bersama-sama manusia. Dia akan hidup bersama-sama mereka dan mereka akan menjadi umatnya. Allah sendiri akan bertinggal bersama-sama mereka dan menjaga di alam mereka. Dia akan menyambut air mata mereka. Kematian akan tiada lagi, demikian juga kesedihan, tangisan dan kesakitan. Perkara-perkara lama sudah lenyap. Maksudnya di sini, pada suatu hari Yesus Kristus akan berhak untuk memiliki semua di alam semesta. Maka satu hari Yesus Kristus akan menjadi raja di bumi dan juga di bumi dan di langit dan bumi di apa kata yang kita kata langit baru dan bumi baru itu, yaitu langit baru dan bumi baru yang seperti dicatatkan di Wahyu pasal 21, yaitu dalam hati pada masa itu kita semua orang kita akan mengalami satu kehidupan yang luar biasa, yaitu Tuhan akan bertinggal sesama kita. Sudah biasa kita menyanyi lagu Immanuel, Immanuel, Immanuel. Apa lagu masuk ini? Dia kata Tuhan bersama kita. Apabila Tuhan bersama kita, setiap air mata akan dicuci, semua kesusahan akan diakhirkan. Kita puji kepada Tuhan, sebab pada suatu hari Yesus Kristus dia akan berhak untuk memiliki segala galanya. Jadi pada yang saya sudah sebut tadi, yang pertama kita akan mengadakan imej sendiri yang begitu mulia, sebab Yesus Kristus dia berhak untuk memiliki semua segalanya. Sebagai pengikut Yesus Kristus, apabila kita mengalami apapun, kita tahu Yesus Kristus masih berkuasa. Yang kedua ialah kalau kita melihat ada ancaman dalam hari ini, ada bahawa sesuatu kemalangan yang berlaku, kita masih akan teguh dan kita masih akan mengikut Yesus Kristus dengan begitu yakinnya, sebab Yesus Kristus dia berhak untuk memiliki semua segalanya. Jadi tadi saya menunjuk kepada Wahyu pasal 21 ayat ketiga sampai ke 4.
yang berkata bahawa Allah akan bertinggal bersama kita. Yang seperti kita sudah biasa dengan bahasa English, dia kata Emmanuel. Jadi seperti lagu ini, Emmanuel, Emmanuel. Maksudnya Tuhan akan sesama kita di apa-apa masa. Jadi kita akan ada percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia akan menerusi dengan sesama dengan kita. Jadi sebagai seorang Kristian, sebagai seorang yang ada iman terhadap Yesus Kristus, apa maknanya kepada kita semua orang di sini? Ada makna yang begitu erti, yang begitu besar artinya, yaitu kita tahu yang ketiga, segala hal yang kamu buat untuk Tuhan Yesus Kristus itu tidak akan kehilangan nilainya. Jadi seperti saudara kita En Bungsu, dia begitu rajin untuk melayani Tuhan. Betul? Saudara En memuat banyak masa untuk bersama orang, seperti saudara Ko Im Sun juga banyak masa disimpan ataupun digunakan untuk memajukan lagi kerajaan Yesus Kristus, khasnya di Pulau Ketam. Walaupun kita tidak tahu apakah hasil baiknya, tetapi Yesus Kristus memang menilai, memang akan menganggap apakah peranan kita yang dari hati yang tulus itu memang berarti. Sebab Tuhan Yesus Kristus dia pemilik segala-galanya. Jadi sekarang kita berkhidmat Tuhan, kita melayani Tuhan, itu memang arti yang begitu besar. Sebab Yesus Kristus pada suatu hari dia akan menjadi pemilik kepada segala perkara-Nya. Jadi Tuhan Yesus Kristus dia adalah pencipta kalau kita, dan juga penjaga kepada semua cipta alam. Dan dia juga akan menjadi seorang pemilik yang berhak untuk semua. Jadi sebagai seorang yang ada iman terhadap Yesus Kristus, kita berlayan Tuhan dengan begitu rajinnya, memang ada maksudnya, memang ada artinya. Sebab Tuhan Yesus Kristus akan membawa kita ke dalam hidup yang begitu maknanya. Seperti Paulus, dia memang mengalami bahawa dia kata, apa yang perlu di jalan saya akan jalan, apa yang perlu saya firmankan saya firmankan, dan saya merasa Tuhan akan menganggap semua yang saya buat itu baik. Dia akan menjadi hamba kamu yang baik. Jadi kita tahu seorang yang kita berkhidmat ada seorang yang akan berhak memiliki semua ini. Jadi kita apabila kita melayani Tuhan, kita ada satu hati yang begitu aman, yang begitu sukacita. Sebab Tuhan yang kita melayani bukan sia-sia saja, tetapi dia adalah juru selamat. Bukan juru selamat saja, tetapi seperti tema kita pada malam ini, dia akan berhak untuk memiliki semua di Allah ini. Jadi apa maksud di sini? Yaitu kalau kita berkhidmat Tuhan, kalau kita berlayani Tuhan dengan cara yang Tuhan inginkan, dengan hasrat yang Tuhan inginkan, dengan satu hati yang begitu tulus, Tuhan sendiri yang ketahui. Sentiasa kita tidak tahu, sebagai seorang pastor, banyak orang datang ke gereja, betul? Kita tidak tahu apakah yang di dalam hatinya. Jadi kita saja ingatkan ataupun anggapkan semua orang yang datang ke sini, dia datang dari hati yang tulus. Jadi kita sebagai seorang pastor, dia akan mengajar mereka, akan melayani mereka sebagai seorang Kristian yang tulus. Tidak angkat agar dia kaya, tidak angkat dia miskin, tidak angkat dia tinggi ataupun rendah, cantik atau tidak cantik, handsome atau tidak handsome. Tidak kira ini semua. Sebab kita tahu semua mereka yang ada beriman kepada Tuhan yang tulus, Tuhan Yesus Kristus, seorang yang akan berhak memilih semua itu. Dia akan satu hari, dia akan memberi pujian kepada mereka yang buat baik. Sebab Tuhan tidak hanya ingin membawa kita pergi ke surga. Yesus Kristus tidak hanya untuk memberi kehidupan kekal kepada kita, tetapi Yesus Kristus yang hendak kita melayaninya. Yesus Kristus tidak menghantar malaikat untuk membuat malaikat sebagai seorang yang memberi berita baik. Ya, mungkin Tuhan Yesus Kristus dia akan mengutus malaikat ke buat sesuatu kepada manusia. Tetapi
pada masa yang baik, Tuhan Yesus Kristus sudah mengutuk semua mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Seperti yang kita lihat tadi Matius pasal 28 ayat 18 ke 20. Yesus Kristus kata, semua kuasa dari langit dan bumi sudah dikasih kepada saya, sudah dibeli kepada saya. Jadi pergilah, ajarkan mereka menjadi murid Yesus Kristus. Jadi kita sebagai seorang murid Yesus Kristus, sebab Yesus Kristus ada kuasa dari bumi dan juga di langit. Dan pada suatu hari dia menjadi seorang pemilik kepada semua alam semesta. Maka kita ada fikir adalah harga, memang ada nilai saya melayani Tuhan. Mungkin apabila kita melayani Tuhan, mungkin kita akan dikritik, betul? Saudara Insun, ada kamu pernah dikritikkan? Ada orang kata, oh kamu tidak baik dalam pelayanan. Ada tak? Tidak ada. Memang kamu baiklah, kan? Saudara Bunsu, adakah pernah kamu dikritik? Benar. Memang kita kalau dikritik, saya pun pernah dikritik. Tapi saya akan membuat satu kesimpulan. Adakah pernah mereka kritik? Mungkin pernah. Mungkin mereka berkata yang benar. Mungkin pun tidak benar. Kalau yang benar, kita perlu mengubah sendiri. Buatnya menjadi satu pengajaran dari Tuhan. Kalau dia tidak betul, tidak benar, jangan terlalu susah hati. Sebab Tuhan Yesus Kristus adalah seorang pemilik alam semesta. Dia adalah pakar pemilik alam semesta. Dia akan menjaga kita baik, bukan pada hari ini, pada hari yang akan datang. Jadi pada itulah kita hati berasa begitu aman. Sebab Tuhan Yesus Kristus itu maha adil. Yesus Kristus itu memang taat kepada janji. Ya, dalam buku Roma pada pasal ke-8 yang seperti yang saya ingatkan saudara Bunsu hari kemarin tentang Yesus Kristus, kasih Yesus Kristus tidak akan jauh dari kita. Seperti di ayat sini kata, tidak dalam semuanya kita mendapat kemenangan yang sempurna daripada Dia yang mengasihi kita. Aku yakin bahawa tiada sesuatu pun dapat menghalang Kristus mengasihi kita, baik kematian maupun kehidupan, baik malaikat maupun berkuasa lain di angkasa, baik hal-hal yang berlaku sekarang maupun pada masa yang akan datang, baik hal-hal yang di langit maupun yang di bumi. Tiada sesuatu pun di dalam alam semesta yang dapat menghalang Allah mengasihi kita, seperti yang sudah ditunjukkannya melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Yesus Kristus sudah menangi daripada dosa. Yesus Kristus sudah menangi dari kematian. Yesus Kristus sudah diberi hak untuk memiliki semua dan menjadi pakar kepada pemilik bagi semua. Jadi kita ketahui satu hakikat, yaitu tidak ada satu dapat jauh kamu daripada Yesus Kristus. Itulah sebab mengapa kita perlu memberitahu mereka berita baik. Sebab kita hanya tahu Yesus Kristus adalah satu-satu juru selamat. Yesus Kristus adalah satu-satu pribadi yang diberi berhak untuk memiliki semua di alam semesta. Jadi kamu mungkin akan memberitahu kita, bumi alam sekitar ini memang banyak sukar, memang banyak ancaman, tetapi semua ini akan dikembang. Pada suatu hari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan membaharui dan kita akan bersama Yesus Kristus hidup di dalam bumi yang baru dan langit yang baru. Jadi kamu tanya, apakah implikasi kepada kita pada hal ini yang masih kita di bumi? Saya ingin beritahu ayat keempat, ataupun yang keempat dia punya itu perkara penting yang dikatakan, yaitu kita hidup di dunia ini. Walaupun bumi ini banyak ada dikuasai oleh dosa, tetapi Tuhan Yesus Kristus akan memenangi sesemua ini. Yesus Kristus sudah mati di atas salib, tetapi sudah menang dari dosa, sudah menang daripada kematian. Bagi kita sebagai seorang Kristian, kita perlu menjaga baik-baiknya alam semesta ini, sebab kita tahu alam semesta ini siapa yang akan memiliknya? Yesus Kristus. Jadi seorang Kristian, kalau kamu tidak dipanggil sebagai pastor,
Mungkin kamu dipanggil untuk menjaga alam semesta ini. Kamu haruslah menjaga sebaik yang boleh ke arah ini. Sebab seorang kita ini penjaga alam semesta yang diarahkan kepada Tuhan. Kita masih ingat pada buku yang pertama, yaitu dalam Kejadian, pada pasal pertama dalam Kejadian ayat 28. Ada kira lihat dari ayat ke-27 ke 28 yang